Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Perencanaan usaha itu merupakan langkah awal yang menunjukkan bahwa seseorang itu serius untuk berwirausaha dan untuk menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan sebuah kegagalan. Serta dengan perencanaan usaha juga bisa mengantisipasi setiap tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan usahanya. Di sini kita akan bahas tentang langkah-langkah yang harus atau yang bisa kita lakukan sebelum memulai usaha. Yang pertama, membuat rencana bisnis dan strategi pemasaran serta memetakan sumber daya keuangannya. Yang kedua, memilih struktur bisnisnya, surat izin usaha, dan mendaftarkan usaha kalian pada instansi terkait yang tepat. Yang ketiga, menentukan usahanya mau barang atau jasa yang sekarang sedang diminati oleh konsumen. Yang keempat, membuat jaringan kerja dengan produsen lain. Yang kelima, mencari pasar yang tepat. Dan ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah perencanaan usaha. Yang pertama yaitu memilih jenis usaha. Silakan sebelum kita memulai sebuah usaha, kita harus memilih jenis usahanya, mau di bidang pangan atau di bidang jasa atau yang lainnya. Yang kedua, nama perusahaan. Suatu perusahaan itu harus diberi nama. Contohnya ada CV bercahaya, dengan pendirinya berapa orang nanti ditentukan. Yang ketiga, lokasi perusahaan. Lokasi sebuah usaha itu ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan bakunya ya, supaya gampang nanti, tidak jauh dari lokasi rumah pengelola dan tidak terlalu jauh dari jangkauan pasar yang akan dituju. Yang keempat adalah perizinan usaha. Nanti kita juga sebelum memulai usaha kita harus melakukan atau membuat perizinan usaha. Yang disiapkan ada beberapa, contohnya ada NPWP dari kantor pajak, ada akte notaris dari kantor notaris, ada SIUP dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, ada izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Yang kelima, sumber daya manusianya. Nanti ada pembagian, misalkan ada penanggung jawab produksinya siapa dan berapa orang, penanggung jawab pemasarannya berapa orang, siapa saja, terus ada penanggung jawab administrasi dan keuangan, itu juga harus diplot-plotkan supaya nanti kerjanya tepat. Yang keenam, melakukan survei pasar. Jadi nanti kita survei dulu lokasi-lokasi mana yang sekiranya bagus untuk target pasar. Yang ketujuh, memperhatikan aspek produksi. Kita sebagai seorang produsen atau seorang pengusaha harus memperhatikan beberapa aspek-aspek produksi. Misalkan peralatan yang digunakan itu seperti apa, harus steril, harus bagus. Terus jumlah tenaga kerja yang diperlukan itu berapa sesuai dengan produk yang akan kita buat. Terus hasil produksinya itu bagaimana, harus semaksimal mungkin sesuai target kita. Yang kedelapan adalah aspek keuangan. Di sini ada beberapa aspek keuangan, contohnya ada biaya variabel seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, itu harus diperhatikan, diperhitungkan. Biaya tetapnya, total biayanya berapa, penerimaan kotornya dihitung itu berapa, serta penerimaan bersih yang mau kita dapatkan itu berapa. Seperti itu. Cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.